Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa sobat dan juragan tani dimanapun berada. Seperti kita ketahui, hal yang lagi viral pada akhir-akhir ini adalah adanya virus corona. Dan luar biasa dampak yang dirasakan di seluruh dunia dari sisi kesehatan, ekonomi, bahkan olahraga juga banyak yang batal diselenggarakan. Hal yang menjadi catatan penting bahwa akibat dari suatu virus bisa berdampak yang luar biasa, baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi yang lainnya. Nah, ketika sebuah negara melakukan suatu lockdown ya, ataupun suatu larangan-larangan keluar rumah, masuk keluar sebuah negara dan sebagainya, dampaknya ekonomi lumpuh, mereka memborong makanan dan sebagainya untuk persiapan konsumsi di rumah. Nah, apabila ini berlanjut terus, maka tentu saja stok pangan akan habis, dan satu-satunya cara untuk menyediakan makanan yaitu tidak ada lain kecuali kita mempersiapkan pangan alternatif. Nah, salah satunya adalah kita, terutama yang di pedesaan, bisa menyiapkan makanan alternatif, yaitu antara lain ubi kayu. Ubi kayu saat ini menjadi bahan pangan yang sangat populer dan bisa diolah menjadi berbagai macam olahan, mulai dari makanan ringan maupun bisa dikonsumsi sebagai pengganti beras. Nah, mari kita coba memberikan kontribusi kepada kondisi dunia yang sewaktu-waktu bisa terjadi krisis pangan, dengan kita berbuat kecil namun bermakna yang besar. Dan keuntungan daripada budidaya ataupun penanaman singkong atau ubi kayu ini adalah sewaktu-waktu bisa kita ambil dari kebun ketika kita membutuhkan. Artinya tidak membutuhkan gudang yang luas untuk penyimpanan bahan pangan. Jadi kita ambil sesuai kebutuhan dan itu tersedia di kebun kita. Nah, bagaimana cara kita berbudidaya ubi kayu? Langkah pertama adalah kita memilih bibit yang baik dan unggul. Biasanya masyarakat sudah mengetahui aneka jenis varietas ubi kayu yang mempunyai produksi yang tinggi. Nah, bibit yang kita pilih selanjutnya diperlakukan dengan cara kita potong ya, kita potong. Ini misalnya salah satu contoh ya, ini pohon ubi kayu
yang siap kita jadikan untuk bibit. Nah, ini kita potong-potong panjangnya ya tidak sampai sejengkal ya, mungkin sekitar berapa ini, 10 cm atau 15 cm, nggak sampai. Nah, yang paling bagus itu adalah pada bagian batang yang tengah ya. Jadi dia tidak dalam kondisi terlalu tua seperti di pangkal, dan tidak terlalu muda seperti di ujung. Itu yang paling bagus, yang bagian tengahnya. Nah, ini kita potong-potong. Kemudian setelah dipotong-potong tentunya harus segera ditanam di lahan yang sudah disiapkan. Lahan yang mau ditanami oleh tanaman ubi kayu ini sebaiknya digemburkan dulu, dan akan sangat bagus kalau diberi pupuk kompos, karena selain memperbaiki struktur juga memperbaiki tekstur tanahnya, yang akan bisa membuat tanaman ubi kayu kita itu akarnya bisa leluasa dia sejauh mungkin untuk mencari makanan. Dan apabila tanahnya gembur kemudian akarnya panjang, maka berpeluang ubi kita, ubi tanaman yang kita usahakan ini akan bisa panjang, karena di akar itulah ubi ini akan menyimpan makanannya. Nah, setelah lahan siap, baru kita menanam dengan jarak tanam. Untuk yang jenis ubi panjang bisa sampai jarak tanamnya antar barisan itu 80 ya, 80 cm, kemudian atau mungkin 70 cm. Kemudian antar barisan tanaman kita pakai 1 meter. Kita tanam dengan cara ditancap tegak lurus ya, yang sudah dipotong tadi tegak lurus, supaya akarnya kelilingnya merata. Kalau penanaman miring, ini nanti akan terjadi ketidakseimbangan ya, kalau posisinya miring nanamnya, mungkin nanti buah yang panjang itu hanya di bagian sini, sementara pada bagian arah yang kemiringannya itu buahnya akan pendek-pendek, sehingga tidak merata panjang daripada buahnya. Nah, kemudian tanaman kita tanam dengan cara tegak lurus seperti ini. Lalu tahap berikutnya adalah kita melakukan perawatan. Perawatannya sangat mudah ya, kita hanya membersihkan gulmanya saja supaya mengurangi persaingan dalam penyerapan makanan. Berikut cara pemotongan batang ubi. Kita menggunakan golok ataupun parang, dan tidak menggunakan gergaji, karena kalau kita menggunakan gergaji itu ada efek panas gesekannya, sehingga dikhawatirkan berdampak kurang bagus bagi batang ubi itu sendiri. Nah, cara memotongnya adalah dengan kita pegang parangnya agak mereng ya, mereng. Posisi pangkal di arah sana dan ujungnya di arah sana. Nah, ini caranya dengan kita agak mereng seperti ini. Keliling kita, nah seperti ini hasilnya. Ya, terus seperti itu. Nah, berikutnya nanti setelah kita tanam, maka selain pembersihan gulma tadi, yang perlu diperhatikan juga pemberian pupuk ya. Pemberian pupuk ini kalau yang secara belum organik itu biasanya orang menggunakan pupuk NPK ya, ada urea, TSP dan KCL. Itu dengan cara ditugalkan di samping kanan kirinya. Misalnya ini tanamannya, nah ditugal di sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian dimasukkan pupuk yang
NPK tadi. Nah, kita yang berusaha dengan cara organik, kita bisa menyiramkan saja pupuk cair NPK yang kita buat, disiramkan pada tanamannya, mengelilingi tanamannya. Dan karena tanaman ubi kayu ini dia sangat respon terhadap pupuk, jadi kita tidak perlu khawatir dia tidak akan subur. Nah, kemudian kita tinggal menunggu nanti sekitar 5-9 bulan, maka tanaman ubi kita ini sudah bisa berproduksi dan bisa kita petik hasilnya. Biasanya kalau yang jenis unggul ada yang 5 bulan itu sudah bisa kita panen untuk konsumsi ya. Namun nanti kalau untuk mau dipakai untuk tepung, biasanya lebih dari 9 bulan kita panen, bisa sampai umur 12 bulan baru kita panen. Ini kalau misalnya untuk pakai untuk tepung. Demikian untuk tutorial pagi ini mengenai budidaya ubi kayu atau singkong. Ada yang menyebutnya budin ya, budin, telo dan sebagainya. Nah, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat untuk mempersiapkan sumber pangan alternatif. Dan terima kasih untuk semua perhatian. Selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat. Salam organik asik.